Aku baru nyelesain Pluribus season 1 episode 7. Dan wow, mari kita share tentang pikiran-pikiran yang muncul setelah menyelesaikan episode tersebut. Jadi, seluruh hal yang terjadi di episode 7 itu adalah bom waktu ya. It's like a ticking bomb yang sebelum-sebelumnya itu sudah tertumpuk dari Carol Sturka, dimana dia selalu denial terkait dengan eksistensi dia secara sendiri gitu, ketika mereka ditinggal oleh rombongan mereka ya, them dalam tanda kutip yang sudah aneh gitu. Dan aku mikir kayak wow, beneran episode 7 menggambarkan ledakan bom waktu yang sangat-sangat bagus dan secara sempurna terdeskripsikan dan tersampaikan kepada penonton seperti aku untuk merasakan kesendirian itu. As in Carol, di sepatunya Carol, lihat bagaimana ya kita bisa request semuanya. Oke, kita ditinggalkan mereka, tapi mereka masih bisa memenuhi segala keinginan kita. Kamu mau villa? Oke, yeah, we got it. Kamu mau apa? All of the things, mewah, hal yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup kamu bisa dapetin. Oke, dan poof, dapetin sekarang. And then what? Kosong. Semua hal yang kamu dambakan, semua hal material itu, ya udah. Mungkin kamu mikirnya untuk mengisi jiwa-jiwamu yang kosong, tapi enggak, itu bukan tentang hartanya, itu bukan tentang material ataupun barang yang kamu inginkan untuk mengisi kekosongan jiwamu. Sesimpel ya, you crave for human interaction, you crave for others. Sesimpel kita makhluk sosial dan kita nggak bisa untuk hidup sendiri. Dan itu akhirnya merujuk ke tadi ticking bomb dari sisi emosional dari seorang Carol Sturka yang sudah terkuras habis, yang mungkin sudah merujuk ke arah depresi di scene akhir ya, yang dimana dia nyalain petasan, terus petasannya ada salah satu kembang apinya yang mengarah ke muka dia dan she don't give a freak about that. Dia nggak peduli mau kena dia atau enggak, dan turns out ternyata enggak, lewat samping dan kena atap rumahnya dan ya kebakaran kecil. Dan she still didn't give a freak about that ya, meskipun dia pakai hose, pakai air keran ya buat mematikan apinya, tapi tetap she's dead inside. She's literally dead inside. Dan keesokannya dia beli cat, dan gue kira untuk merenovasi rumahnya, ternyata enggak. Itu untuk mengirimkan pesan di jalan, come back gitu ternyata. And then besoknya Zosha datang kembali ketika mereka sudah selesai dan ketika mereka sudah mempunyai waktu untuk jarak mereka ya. Setelah apa yang Carol Sturka lakukan, yang membius Zosha untuk menginterogasi dia bagaimana cara membuat vaksin untuk menormalkan or reverse engineering semua hal yang terjadi di muka bumi ini. Wow, dan itu benar-benar menggambarkan betapa kosongnya jiwa kita kalau misalnya memang kita belum mencapai spiritual mindfulness ataupun spiritual thing. Sehingga ketika jiwa kita kosong, kita larinya ke pengisian material. Oke, aku akan lebih bahagia jika aku membeli monitor ini misalkan yang aku baru beli, and like okay, aku bisa mengerjakan banyak hal secara produktif di kamarku. Oh, aku akan lebih bahagia jika aku punya hal yang baru yang bisa aku mainkan secara fokus untuk game aja, misalnya Steam Deck or something. And then like, oh okay, you got it. Terus apa? Kamu akan mencari barang lain yang bisa kamu harap untuk mengisi kekosongan jiwamu, padahal bukan itu. That's not the point. The point is, kamu
perlu menyirami lagi jiwa kamu, menyirami lagi dan mengikuti melakukan apa yang benar-benar kamu cintai dan kamu sukai, dan kamu memiliki passion dan juga gelora jiwa untuk melakukan aktivitas itu. And follow it, break the routine. Dan ya, memang kebosanan itu emang ada, tapi bisa aja kebosanan bisa menjadi redireksi di zaman yang serba distraksi ini ya. Jadi ketika kita diam, kita bosan, kita nggak tahu mau ngapain, muncul langsung di otak kita apa yang sebenarnya harus kita lakukan gitu. And that's it, wrap up dari Pluribus episode 7 yang tergambarkan secara sempurna. Aku ngerasa takut, jujur aku ngerasa takut banget. Dan ketika Zosia datang dan Carol, dia bagaikan melihat hantu, dan dia langsung memeluk, runtuh, ringkih, menangis di pelukan Zosia. Dan itu tergambarkan bagaimana Carol membutuhkan interaksi manusia so bad, separah itu. Dan ya, aku nangis. Dan karena ketakutannya tersampaikan. Dan ketika Zosia datang di ending itu, wah, finally someone to talk. Akhirnya ada orang, ada tempat untuk berpulang, untuk bercerita, untuk meluapkan segala isi pikiran di otak kamu terkait dengan dunia ini, ataupun semua hal yang sudah kamu perjuangkan sehari-hari. Wow. Itu mengevaluasi segala hal dan juga ambisi dan juga goals dalam hidup aku. Kayak, apakah memang kita lari dan menaiki tangga karir itu hanya untuk membeli barang yang kita harap dapat mengisi kekosongan kita? Tapi enggak kan. Dan turns out enggak. Kita bisa dapetin semua yang kita mau sekarang. Kita mau jadi miliarder, klik oke, kamu selesai, kamu miliarder sekarang. Now what? Kamu kosong lagi, kamu lonely lagi, kamu sendiri lagi, kamu kesepian lagi. Wow. Dan itu yang paling aku takutin. Oke, dadah. See you on the next curhat.